Ikan lohan ini kan ikan hybrid ya, ikan yang diciptakan dengan campur tangan manusia. Dalam bahasa Mandarin Xinghua, monyet marah ya. Cencu juga ada cencu yang secara umum cencu murni yang memang genetiknya besar. Para penghobis ikan lohan udah tahu nih, terutama biasanya disebutnya mutiaranya tuh mutiara jagung tanduk bunga, bahasa Inggrisnya flower horn, ikan tanduk bunga. Ikan lohan ini memang ciri khasnya tuh kepala yang besar ya, mempunyai kepala. Kalau yang nggak punya kepala ya bilangnya masih bukan ikan lohan, ikan nila kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Antartika dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Om Ozi dari The Queen Aquatic. Semoga nggak bosan nih, kita beberapa kali sudah mengupas mengenai ikan lohan. Kali ini kita kupas lagi. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe, langsung di subscribe nih channel Lentera 3, berbagi edukasi mengenai seputar ikan hias maupun peluang dunia usaha. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Kali ini, tema kali ini kita akan membahas yang paling mendasar, hal yang paling mendasar bagi teman-teman para hobis pemula ataupun hobis yang baru, yaitu sangat mendasar mengenai jenis ya. Di luaran, teman-teman banyak menemui beberapa jenis ataupun beberapa nama yang banyak kita jumpai. Masih bingung ataupun masih bertanya-tanya jenis yang saya punya ini jenis apa sih? Nah, mungkin di sini kita akan coba mengulik, mengupas secara umum ya dasar jenisnya ikan lohan ini. Baik, pertama-tama di Indonesia secara umumnya ini sangat dipermudah ya dari beberapa organisasi. Patokan saya ini beberapa organisasi lohan yang ada di Indonesia dalam membedakan atau membagi jenis-jenis ikan lohan. Pada dasarnya sekali, ikan lohan ini kan ikan hybrid ya, ikan yang diciptakan dengan campur tangan manusia. Dasarnya sendiri dia sudah merupakan ikan persilangan. Nah, dari persilangan-persilangan ini didapatlah sampai sekarang ini lohan-lohan modern yang kita jumpai pada saat ini. Dengan banyaknya strain ataupun persilangan ini, dipermudah di Indonesia membedakannya secara umum, yaitu ada lohan cencu namanya nih, dan ada lohan kamfa. Nah, nanti dari situ banyak lagi persilangan ataupun strain-strainnya seperti golden base. Ya, golden base ini juga bisa dari cencu maupun kamfa. Teman-teman jadi nggak perlu pusing, Om, ikan saya nih jenis apa sih Om? Kok apa namanya antara keduanya ada nih atau campuran nih? Jenisnya itu ya nggak juga akan merubah ikan teman-teman ya. Patokannya jangan diambil pusing ya, oh ikan saya F2 misalkan kamfa atau F3 cencu jatuhnya. Nah, tapi itu nanti akan lari ke anatomi ikannya masing-masing. Karena dasarnya itu tadi teman-teman, ikan lohan ini adalah ikan-ikan yang didapat dari persilangan beberapa jenis ikan. Jadi tidak ada jenis pasti di dalamnya, cuma dipisahkan dari anatomi nanti ya. Oke, baik, kita sekarang kupas satu persatu. Awalnya dari cencu dulu nih ya teman-teman. Kita coba kupas dari anatominya. Ini salah satu jenis cencu nih ya. Dari belakang bisa, dari ekor, dari depan, dari mulut bisa ya. Bolak-balik secara umum enak dan gampang kita ketahui. Misalkan dari mulut, dari bentuk rahang ataupun dari ekor, dari tulangan ekor bisa kita bedakan ya teman-teman. Terus dari perabotannya mutiara. Adapun untuk kamfa secara umumnya sama juga ya. Bagaimana ceritanya bisa jadi kamfa sebenarnya nggak perlu teman-teman pusingin dulu. Apakah ini F1, F2, F3? Sebenarnya itu tidak menjadi dasar teman-teman membedakannya, tapi dasar teman-teman itu membedakan yaitu bentuk anatominya tadi. Misalkan tadi dari ekor, tulangan ekor kamfa ya, terus dari bentuk muka, dari bentuk rahang, terus mata ya, dari ciri khas mukanya pun udah ketahuan mukanya kamfa. Artinya itu
dalam bahasa Mandarin Qinghua, monyet marah ya. Berarti seperti ya umpamanya seekor monyet yang lagi marah begitu. Ya, teman-teman, semoga nanti menjadi dasar pembedaan ikan lohan ini. Begitu berikutnya ada namanya perabotan ya teman-teman. Di sisi perabotan ini juga membantu membedakan kita dalam membedakan jenis ataupun kategori ikan ini masukkah ke kamfa ataupun cencu. Tapi tadi dasarnya teman-teman nggak perlu bingung, karena dasarnya ikan lohan ini adalah ikan yang ada karena persilangan ya dan campur tangan manusia. Jadi udah jelas kamfa ini udah jadi persilangan dari beberapa jenis ikan ya, kita nggak tahu, misalkan ataupun cencu juga ada cencu yang secara umum cencu murni yang memang genetiknya besar dengan kualitas mutiara yang mewah luar biasa, karena basicnya atau nama yang diambil cencu ini adalah dasarnya dari mutiara ya. Secara umum tadi aksesoris yang ada pada ikan lohan ini dari segi pertama mutiara. Jadi karakter mutiara pada ikan lohan terutama kamfa ini memang lebih mencolok karena besar-besar dia. Para lohaners ya, para penghobis ikan lohan udah tahu nih, terutamanya biasanya disebutnya mutiaranya tuh mutiara jagung. Nah, itu sudah besar-besar seperti jagung bentuknya ya, tidak berpola, abstrak. Kecenderungan biasanya tipikal ikannya begini adalah jenisnya ikan lohan kamfa atau Qinghua ya. Adapun yang cencu, mutiara yang lebih banyak motifnya atau berkarakter, kita sebutnya berkarakter, dari cacing, pasir ya, ataupun kombinasi antara keduanya, itu lebih kepada cencu. Tetapi terjadilah adanya persilangan antara keduanya yang menampilkan juga karakter mutiara keduanya ini. Nah, tapi tadi dasarnya bukan cuma ada aksesoris, tadi dari bentuk anatominya juga bisa kita bedakan. Yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah tidak usah terlalu bingung dalam membedakannya, karena dasarnya tadi ikan ini adalah ikan yang crossbreed ataupun persilangan dari beberapa jenis ikan, lahirlah ikan lohan ini ya. Berikutnya dari ikan lohan ini memang ciri khasnya tuh kepala yang besar ya, mempunyai kepala. Kalau yang nggak punya kepala ya bilangnya masih bukan ikan lohan, ikan nila kan ya. Tapi memang wajib pada ikan lohan punya jenong, nama ikannya ikan jenong, ikan lohan ya. Tanduk bunga, bahasa Inggrisnya flower horn, ikan tanduk bunga. Adapun jenis kepala tidak ada hubungannya sama jenis ikan lohan, mau cencu mau kamfa. Bentuk kepalanya pun bermacam-macam ya, ada yang bulat sempurna, ada yang bentuknya ke depan swan bilangnya, ataupun ada gabungan keduanya, setengah bola setengah swan ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung dalam menentukan jenis dari tadi aksesorisnya, dari mutiara, kepala, ataupun makan marking. Ikan saya markingnya sering hilang, apakah ini ikan kamfa atau ikan cencu? Enggak juga ya, tidak ada hubungannya antara marking sama jenis ya. Itu memang berarti memang ada karakter ikan yang seperti itu, markingnya nggak mau hilang, ataupun memang dia lama kelamaan akan hilang, tertutup mutiara ataupun tertutup warna. Banyak kita menemui beberapa hal yang disangka kita akan merubah jenis ataupun kejutan dari ikan lohan ini ya. Salah satu tantangan atau hal yang menarik piara ikan lohan ini tadi ada kejutannya ya. Tapi tidak semata-mata membuat ikannya menjadi jelek ataupun menjadi downgrade-nya. Teman-teman jangan berusaha seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi dia hilang markingnya karena ikannya bermutasi ya. Berarti ya teman-teman luar biasa tuh progresnya, dapat rezeki, bisa jadi ikan ini bermutasi menjadi golden base ya. Jadi bisa terjadi itu karena ada mutasi genetik dari dalam tubuhnya. Golden base sudah pasti warnanya akan semakin cerah ya. Dari maupun jenis cencu maupun kamfa,
selama dia ada menyimpan genetik mutasinya, suatu saat dia akan mutasi, ya terjadi mutasi, itu terjadi ya. Jadi teman-teman dalam proses grooming nggak perlu kaget, nggak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Baik teman-teman, di depan kita nih ada salah satu cencu ya. Kita akan mengupas nih anatominya dari depan atau dari belakang sama aja. Gampang dibedakan, gampang tandai bahwa ini memang cencu ya. Dari depan, kita coba dari depan ini, dari bentuk mulut ini bentuk rahang segitiga, bibir bawah yang lebih cenderung maju ya. Ya, karakter muka biasa ya. Ini agak sangar, agak marah juga. Nah, terus ke kepala ini kebetulan ini setengah bola nih kepalanya nih. Cakep ya, dengan bukaan yang bagus ya. Mutiaranya nih, mutiaranya berkarakter kombinasi antara tipik, cacing ya dan kasar nih. Ini kombinasi nih. Terus ke marking ya, markingnya bentuk flower ya, bunga ya. Cakep ya. Cuma nih sekarang agak birahi apapun agak kurang, ini dia agak ngebar ini badannya. Terus ke ekor, lihat ekor cencu itu lemes begini nih. Ini cencu dengan genetik murni ya. Ini masih rasa crossing genetik cencunya memang masih kuat cencunya ya. Dari bentuk ekor yang lemes, tulangannya tuh tipis teman-teman. Tuh lihat. Ini bukaan ekor itu tipis. Itu sangat gampang dibedakan ini. Komplit anatominya. Nah, nanti kita akan kupas bagaimana pemilihan cencu, anatomi cencu yang baik. Ya. Ini teman-teman, ini salah satu cencu dengan mempunyai genetik yang baik. Kita bilangnya ya, cencu murni yang kualitas premium. Boleh kita lihat dari belakang nih ekornya. Cuma memang ini agak sedikit sobek. Bentuk ekor lebar segitiga. Lihat tulangannya lemes ya. Ini cencu dengan kemunian genetik yang terjaga dan luar biasa ini. Nah, terus ke bentuk badan. Bentuk badan yang luar biasa. Ya, dari atas bawah bentuk badannya sempurna, indah dilihat ya. Mutiaranya, karakter mutiara cencu dan kombinasi ini luar biasa, penuh ya, mutiaranya penuh. Ke markingnya juga, markingnya sepanjang badan. Nah, ini dia juga ada bawaan genetik yang golden base ya. Jadi bisa jadi suatu saat terjadi mutasi pada ikan ini. Jadi kita nggak perlu khawatir ataupun takut mengenai hal tersebut. Terus ke depan, ke muka, lihat mukanya muka cencu yang mempunyai karakter memang apa bilangnya itu, marah ataupun songong ya. Dari bentuk rahang segitiga, lihat pipinya segitiga, bibirnya maju ke depan atau bilang cakil ya, bahasa Indonesia mungkin lebih dikenal dengan cakil ya. Matanya merah dan bentuk kepala nih yang swan nih. Ini bilangnya swan ini, bentuk kepalanya swan head ke depan. Baik teman-teman, di depan kita ini sudah kita lihat dengan indahnya lohan kamfa nih. Ya. Ciri khasnya sangat gampang seperti wayangan ya. Mirip, mungkin dikatakan mirip nih. Kamfa mirip nih. Dari bentuk rahang segi empat dia, rahangnya segi empat kelihatan. Bibir atas itu lebih tipis. Ya. Ini paling gampang sekali untuk membedakannya. Jadi bentuk mulut seekor kamfa itu biasanya rapat seperti mulut kodok ya. Mutiara dengan karakternya yang kasar, abstrak ya, tidak berpola, berbeda dengan cencu. Tapi ini sudah kombinasi nih, dia mendapatkan mutiaranya yang cacing sudah dapat ya, jadi kelihatan lebih indah ya. Bentuk pasirnya banyak juga tapi tidak merata, penyebarannya tidak merata ya. Nah, ekornya kelihatan sekali, ini ekor jenis kamfa dengan tulangan yang besar dan kaku keras, tidak seperti cencu yang lemes ya. Mungkin sangat. Nah, dari bentuk mata juga, matanya warna putih. Kalau di Indonesia tuh patokannya untuk membedakannya dari warna mata. Kalau warna mata itu juga salah satu syarat jenis kamfa.
Jadi kalau memang kamfanya matanya warna putih, berarti jenisnya kamfa. Tapi ada juga kamfa warna matanya merah ya. Tapi yang terjadi teman-teman di lapangan banyak menemui karakter ikan yang aneh-aneh ya, karena mentang-mentang matanya warna putih disebutnya kamfa ya. Nah, tadi kembali lagi ke genetiknya, teman-teman lihat di sana anatomi yang dilihat dari bentuk sirip, bentuk body badan ya, ekor, apakah dia layak disebut kamfa ya. Jangan tapi membingungkan teman-teman sendiri ya, karena tadi dasarnya ikan lohan itu adalah ikan yang terjadi ataupun ada karena ikan persilangan. Jadi banyak teman-teman breeder sekarang sudah menyilangkan beberapa tipikal karakter genetik sehingga menghasilkan strain-strain baru. Tadi walaupun karakternya cencu, mungkin matanya putih, dan itu terjadi ya. Baik, masih seputaran kamfa teman-teman. Ini ada contoh lain kamfanya ya. Jadi kamfa ini di dunia kontes Indonesia dibagi menjadi dua ya, ada kamfa modern ya atau Tsinghua jadinya, ada juga namanya kamfa klasik ya. Kamfa dengan banyak mutiaranya, tadi mutiaranya abstrak, besar-besar, shining, lebih ke kamfa modern. Sedangkan ini ada kamfa klasik dengan mutiara yang minim ya, dengan karakter, memang karakter kamfanya yang dominan ya. Nah, bisa jadi banyak informasi di luaran, misalkan F1, F2, F3, mungkin ini F1 ataupun F2 ya, kita nggak tahu pastinya. Yang tahu pastinya ya breedernya ya teman-teman, berapa kali dia menyilangkannya kita nggak tahu. Yang pasti tadi membedakannya, ini kamfa klasik dengan mutiaranya yang minim, dengan peraturan beberapa organisasi itu berbeda-beda, ada yang 20%, ada yang 25% maksimal, ada yang 30% maksimal mutiara dari tubuhnya ya. Nah, nanti dipisahkan menjadi minim dari jumlah maksimal tadi disebut kamfa klasik. Yang memiliki mutiara lebih banyak, lebih dari jumlah minimalnya tadi, di atas 20%, dari 95%, dari 30%, berdasarkan ketentuan baku dari organisasi tersebut, disebutlah kamfa modern. Begitu ya. Tapi dasarnya tadi teman-teman mengetahui nih, dari bentuk mulut, rahang ya, mutiara, mata, anatomi ekor ya. Baik, sahabat Lentera Tega, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih kurangnya ataupun ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Apabila ragu nanti bisa langsung bertanya. Saya sering juga live TikTok. Kalaupun memang teman ragu bisa sharing di situ, diskusi situ, banyak teman-teman, itu ada komunitas juga di situ, teman-teman juga bisa berbagi pengalamannya. Jadi dalam part ini, dalam sharing ini, saya cukupkan dari sini. Semoga bisa menambah masukan ke teman-teman. Gampang nanti ke kemudian harinya, sudah pinter nih, sudah jago membedakannya tadi, jenis kamfa, cencu, golden bass, ataupun yang lainnya. Sehingga teman-teman dapat menjadi lebih semangat dalam grooming ikannya. Jumpa lagi nanti di part kedua, kita akan bahas lebih jauh mengenai progres nih ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.